Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Nurul Habibah. Saya dari kelas A6. Saya dari Malang dan menempuh kuliah di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Setelah di video UTS saya, kemarin saya telah membahas tentang pengertian faktor penyebab ketunalarasan dan lain sebagainya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perilaku tunalaras. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah pendidikan anak disabilitas laras yang dosen pengampunya Bunda Sugihartati SPD MPD. Untuk Bunda dan teman-teman, saya mohon izin untuk membahas materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama adalah teori-teori untuk dasar pemahaman atas gangguan emosi dan perilaku. Tahap perkembangan pengambilan perspektif sosial. Yang pertama adalah tahap perspektif egosentris. Dari usia 3 sampai 6 tahun, yang benar dirinya sendiri saja, tidak dengan orang lain. Yang kedua adalah tahap perspektif sosial internal. Dari umur 6 sampai 8 tahun, menyadari adanya perbedaan perspektif dengan orang lain, tapi belum mampu mengkoordinasikan sudut pandang dari dirinya sendiri. Yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan reflektif dari usia 8 hingga 10 tahun. Sudah mampu mengkoordinasikan perspektif orang lain untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah tahap saling mengambil perspektif. Terjadi pada usia 10 tahun hingga 12 tahun. Mereka akan sadar saling belajar dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kelima adalah tahap sistem sosial dan konvensional. Ini terjadi pada usia 12 hingga 15 tahun. Mereka akan menyadari saling mengambil perspektif belum cukup sempurna. Karena itu, perlu perspektif sistem sosial dan konveksi sosial sebagai pengaturan perilaku kesehariannya. Yang kedua adalah tahap perkembangan moral. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Perkembangan moral superego telah terbentuk sejak usia 5 tahun. Yang kedua adalah teori belajar sosial. Perkembangan moral anak tergantung proses belajar dengan lingkungan, mengulangi dan mengurangi. Yang ketiga adalah teori kognitif yang terjadi pada usia 6 hingga 9 tahun. Moralitas heteronomus menghormati aturan. 9 sampai 12 tahun, aturan sebagai buatan manusia dan penerapannya harus mempertimbangkan maksud, tujuan, dan akibat. Yang keempat adalah teori Kohlberg, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tahap perkembangan moral dari Kohlberg, orientasi, kepatuhan, dan hukum. Yang pertama ini adalah pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan adalah untuk menghindari hukuman dari otoritas itu sendiri. Yang kedua adalah otoritas hedonistik dan instrumental. Suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri sendiri.
Yang ketiga adalah orientasi anak yang baik. Tindakan berorientasi pada orang lain. Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat adalah orientasi keteraturan dan otoritas. Perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial. Yang kelima adalah orientasi kontrol sosial atau legalistik. Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan ini dinilai oleh orang-orang di sekitarnya. Yang keenam adalah orientasi kata hati. Kebenaran ditentukan oleh kata hati sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal dan bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ketiga adalah tahapan keterampilan sosial anak. Salah satu kemampuan personal anak yang mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial adalah perkembangan kesadaran anak dan keberadaan lingkungan di luar dirinya. Pendapat itu dikemukakan oleh Berg pada tahun 2006, menyatakan keterampilan sosial anak didukung oleh kemampuan dalam membayangkan pikiran dan perasaan orang lain. Selman pada 2006 mengemukakan membagi perkembangan kemampuan anak menjadi 5 bagian, yakni yang pertama adalah level 0. Terjadi pada rentang usia 3-6 tahun. Anak mampu menyadari bahwa dirinya dan orang lain biasa memiliki perbedaan pikiran dan perasaan. Namun, mereka masih sering mengalami kebingungan akan hal tersebut. Yang kedua adalah level 1. Terjadi pada rentang usia 4-9 tahun. Anak memahami adanya perbedaan pandangan antara dirinya dan orang lain mengenai suatu hal tertentu, yang menurutnya dikarenakan adanya informasi yang berbeda akan hal tersebut. Yang ketiga adalah level 2. Terjadi pada rentang usia 7 hingga 12 tahun. Anak mulai mampu menilai dirinya dari pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain atau lingkungan sekitarnya. Mereka juga menyadari bahwa orang lain juga dapat melakukan hal tersebut. Yang keempat adalah level 3. Terjadi pada rentang usia 10 hingga 15 tahun. Anak mulai dapat memahami situasi atau masalah yang terjadi dari perspektif dirinya yang berada di luar situasi tersebut, sekaligus memahami perspektif orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Level keempat terjadi pada usia 14 tahun hingga mereka menginjak usia dewasa. Individu mampu memahami bahwa pandangan seseorang dapat dipengaruhi oleh sistem sosial yang lebih luas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum tingkah laku seorang anak yang mengalami disabilitas tunalaras. Biasanya mereka akan menunjukkan karakteristik. Yang pertama adalah tipe tingkah laku tidak wajar dalam situasi normal.
Yang kedua adalah hambatan belajar bukan karena intelektual, indrawi, dan kesehatannya. Yang ketiga adalah terganggunya hubungan sosial antara dia dengan orang tua, dia dengan guru, dan dia dengan teman sebaya, maupun dia dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah depresi, tidak bahagia pada usia kanak-kanak. Yang berikutnya adalah merasa takut dan menghindari problem personal atau akademik yang ada pada dirinya. Karakteristik gangguan tunalaras dalam The Federal Definition menurut IDEA pada tahun 1978, tunalaras atau gangguan emosi yaitu kondisi yang memperlihatkan satu atau beberapa karakteristik berikut ini dalam waktu lama mempengaruhi performa akademik anak. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dijelaskan penyebabnya berdasarkan keadaan intelektual, sensori, dan faktor kesehatannya. Yang kedua adalah ketidakmampuan memulai atau menjaga kepuasan interaksi sosial dengan teman dan guru di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah perilaku dan kondisi perasaan yang tidak sesuai dengan keadaan atau situasi normal. Yang keempat adalah gangguan pada suasana hati atau mood berupa perasaan tidak bahagia atau depresi yang sering muncul. Dan yang kelima adalah kecenderungan mengembangkan fisik atau ketakutan ketika mengalami masalah personal atau masalah akademik. Kriteria perilaku yang dialami oleh anak tunalaras diantaranya yang pertama adalah frekuensi yang berulang. Yang kedua adalah intensitas melebihi batas kewajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah durasi waktu cukup lama. Yang keempat adalah topografi atau bentuk khusus perilaku terjadi dalam banyak situasi. Yang kelima adalah perilaku tidak sesuai dengan setting yang telah ditentukan. Berikutnya adalah tingkat kesulitan pengaturan perilaku yang tinggi dan perbandingan dengan level sebaya. Berikutnya adalah penerimaan sebaya kurang. Biasanya lebih dari satu perilaku menyimpang yang tampak pada diri anak tersebut. Berikut itu adalah gejala bertahan selama 6 bulan atau lebih yang akan dialami oleh anak tunalaras. Klasifikasi atau tipologi gangguan tunalaras dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah intensitas, yang kedua adalah dimensi perilaku, yang ketiga adalah bentuk perilaku. Klasifikasi berdasarkan intensitas, yang pertama adalah ringan atau sedang. Penyimpangan perilaku berupa konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih menyadari dunia nyata. Yang kedua adalah berat. Yang pertama, penyimpangan perilaku yang termanifest dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Yang kedua adalah distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga adalah autisme masa kanak-kanak atau dalam versi lamanya.
Berikutnya adalah klasifikasi menurut dimensi perilaku. Yang pertama adalah gangguan perilaku eksternal. Perilaku bermasalah yang berdampak langsung pada orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah under control atau dapat diamati. Contohnya adalah perilaku agresif, merusak dan melanggar aturan yang ada pada lingkungan sehari-hari. Yang kedua adalah gangguan perilaku internal, konflik mental dan emosi yang tidak berdampak langsung terhadap orang lain. Contohnya adalah kecemasan, menarik diri, dan sulit konsentrasi. Dua dimensi perilaku tersebut dapat terjadi bersamaan pada seorang anak tunalaras. Misalnya, anak dengan perilaku agresif seringkali tidak berkonsentrasi dan memiliki perhatian yang pendek. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuk perilaku. Yang pertama adalah ADHD, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Yang kedua adalah perilaku menyimpang, perilaku agresif, merusak, cenderung melanggar hukum. Yang ketiga adalah perilaku menentang, pemarah, penentang atau menolak, mengganggu, menyalahkan, mudah merasa terganggu, iri hati, dan balas dendam. Yang keempat adalah gangguan emosi, kondisi yang dicirikan dengan respon emosi yang terlalu kuat atau terlalu lemah untuk ukuran yang seharusnya. Contohnya adalah kecemasan, depresi bipolar, depresi manik, stres pasca trauma, obsesif, kompulsif, fobia, mutisme, menyakiti diri sendiri maksud saya, dan menarik diri. Klasifikasi menurut dimensi behavioral. Menurut skala RBPC, tipe tunalaras, gangguan emosi dan perilaku adalah yang pertama conduct disorder, ciri-cirinya perilaku agresif, verbal, dan fisik. Yang kedua adalah merusak, ketiga selalu menentang, keempat tidak memiliki rasa tanggung jawab dan melanggar norma atau aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah socialized aggression, agresif bersosialisasi, terlibat kelompok negatif yang melakukan aktivitas. Contohnya adalah kelompok geng negatif, mencuri, kenakalan, dan kejahatan berkelompok. Yang ketiga adalah anxiety withdrawal, disebut juga problem kepribadian. Ciri-cirinya yang pertama adalah kecemasan yang berlebihan. Yang kedua adalah menarik diri dari sosial. Yang ketiga adalah sangat pemalu. Keempat, selalu menyendiri. Kelima, terlalu sensitif. Dan yang terakhir adalah beberapa ciri sikap menyepi atau memisahkan diri dari lingkungannya. Yang keempat adalah immaturity. Yang pertama, rentang perhatian sangat pendek. Yang kedua adalah perhatian sulit beralih. Yang ketiga adalah pasif. Dan yang keempat adalah sering melamun. Yang kelima adalah diam, tidak responsif. Yang terakhir adalah ciri yang menunjukkan kegagalan pada tugas perkembangan
seperti komunikasi sosial, akademik, dan lain sebagainya. Contoh karakter gangguan emosi, kecemasan, menarik diri. Di antaranya adalah cemas, takut, dan khawatir. Ada juga terasingkan, menarik diri, berrahasia, dan memiliki pribadi yang dingin. Depresi, sangat sedih, kehilangan semangat, dan perasaan putus asa, pikiran negatif mengenai diri sendiri, dan keluhan fisik. Yang kedua adalah fobia. Fobia adalah takut akan situasi, benda, orang yang tidak realistik. Yang ketiga adalah bipolar disorder. Episode depresi, episode manik, bersemangat berlebihan, banyak bicara, kurang tidur, dan cenderung hiperaktif. Di sini saya juga akan membahas tentang faktor penyebab dan pencegahan tingkah laku tunalaras. Memahami faktor penyebab dan pencegahannya tingkah laku tunalaras dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah menjelaskan faktor penyebab tingkah laku tunalaras dari berbagai perspektif. Yang kedua adalah menganalisa faktor pencegahan ketunalarasan dari berbagai perspektif menurut faktor penyebabnya. Faktor penyebab tingkah laku tunalaras yang pertama adalah psikoanalisis, yang berarti dasar penyebab atau sejarah munculnya perilaku dari alam bawah sadar. Yang kedua adalah behavioristik, yaitu kesalahan pola interaksi antara stimulus individu dengan respon lingkungan. Yang ketiga adalah ekologis, hubungan yang salah antara individu dengan lingkungan. Yang keempat adalah kognitif, kesalahan proses berpikir anak sebagai mediator dan lingkungannya. Yang kelima adalah biomedis, karena kondisi kesehatan dan riwayat medis anak. Yang berikutnya adalah kognitif. Kognitif adalah kegiatan mental, penggunaan bahasa, berpikir, menalar, problem solving, dan mengingat. Dasar teori diantaranya ada 3. Yang pertama adalah proses berpikir dan bertingkah laku adalah satu kesatuan. Yang kedua adalah merubah tingkah laku. Yang ketiga adalah kemampuan verbal sebagai mediasi dan kontrol tingkah laku. Yang berikutnya adalah sosiologi. Yang pertama adalah tingkah laku terkait dengan sistem sosial, norma, peraturan, dan adat yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Tingkah laku menyimpang diantaranya adalah pembangkang, kecacatan dari standar normal atau perubahan norma membuat orang frustasi dan gagal beradaptasi. Yang ketiga adalah kegagalan bersosialisasi. Yang keempat adalah penglabelan. Klasifikasi penyebab menurut Kaufman pada tahun 1985 adalah karena keluarga. Yang pertama adalah anatomi keluarga, yang kedua adalah pola interaksi. Klasifikasi penyebab menurut Kaufman pada tahun 1985 secara biologis dibagi menjadi 5. Di antaranya adalah kelainan genetika, yang kedua adalah kelainan temperamen, ketiga adalah disfungsi otak. Klasifikasi penyebab menurut Kaufman pada tahun 1985
secara biologis dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kelainan genetika, yang kedua adalah kelainan temperamen, ketiga adalah disfungsi otak, yang keempat adalah karena gizi atau makanan, dan yang kelima adalah penyakit atau cacat tubuh. Contoh perilakunya adalah hiperaktivitas dan psikosis anak-anak. Klasifikasi penyebab menurut Kaufman pada tahun 1985 yang terjadi karena sekolah diantaranya adalah mengabaikan kepribadian anak. Yang kedua adalah model pembelajaran yang tidak benar. Yang ketiga adalah harapan dan target prestasi yang tidak wajar. Yang keempat adalah pengelolaan tidak konsisten. Berikutnya adalah pengajaran keterampilan tidak relevan dan pemberian reinforcement yang salah. Prosedur asesmen anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Yang kedua adalah tujuan asesmen. Yang ketiga adalah pengembangan fokus asesmen. Yang keempat adalah metode asesmen yang dipilih. Yang kelima adalah rencana pelaksanaan asesmen. Yang keenam adalah pelaksanaan asesmen. Dan yang terakhir adalah interpretasi dan pelaporan. Yang berikutnya adalah pengelolaan tingkah laku untuk tunalaras. Guru mampu memaparkan konsep-konsep pengelolaan tingkah laku tunalaras. Yang pertama adalah behavioristik. Konsep perilaku adalah fenomena yang terbentuk melalui stimulasi respon dengan sarana. Kehadiran hadiah atau hukuman, kita dapat melakukan pendekatan melalui teknik pengaturan lingkungan untuk mendorong dan memberi imbalan atas perilaku adaptif. Terapi behavioristik adalah terapi yang melakukan modifikasi perilaku. Yang kedua adalah psikodinamika. Konsep gangguan emosi dan perilaku adalah aspek yang telah meresap dan tidak dapat diubah dalam kepribadian anak. Tujuan pengelolaan agar gangguan emosi dan perilaku dapat diekspresikan secara konstruktif. Teknik-tekniknya yang pertama adalah asosiasi bebas, adalah pelepasan emosi dengan karaksis. Yang kedua adalah penafsiran, pemaknaan terhadap asosiasi bebas, dan mengajari anak sesuai pemaknaan tersebut. Yang ketiga adalah analisis mimpi. Yang keempat adalah resistensi. Yang kelima adalah transferensi, sugesti dan persuasi. Dan yang terakhir adalah reassurance. Cara menanganinya yang pertama adalah menerima perilaku dan perasaan anak, memberi kesempatan anak untuk melampiaskan. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran permisif dengan membebaskan ekspresi anak sehingga anak dapat mengembangkan hubungan yang aman dengan guru. Yang ketiga adalah mendorong perasaan diterima kepada anak dengan larangan formal dilonggarkan. Suasana kelas dibuat ramah, ekspresi perasaan dan individualitas dibebaskan. Dan yang terakhir dengan tujuan pendidikan serealistik mungkin untuk setiap anak. Yang ketiga adalah kognitif. Konsep gangguan emosi dan perilaku merupakan masalah kognisi dan afeksi anak. Cara mengatasinya adalah membawa anak memperoleh wawasan tentang masalah. Keterampilan yang dilatihkan yang pertama adalah
seleksi. Yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah pengaturan, keempat mengantisipasi konsekuensi, kelima adalah mengendalikan frustasi, dan keenam mencegah dan penundaan, yang terakhir adalah relaksasi. Metode latihannya yang pertama dengan memecahkan masalah, yang kedua adalah modeling pengucapan, dan yang berikutnya adalah menentukan tujuan dan kriteria keberhasilan sendiri, pemantauan diri sendiri, evaluasi diri sendiri, dan pemberian imbalan sendiri. Tahap-tahap terapi kognisi diantaranya adalah pengamatan anak terhadap diri sendiri, dialog dengan terapis untuk menyadari perilaku salah sesuai dan kemungkinan memperbaikinya. Yang ketiga adalah mengajarkan anak keterampilan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, menghilangkan perilaku negatif, menstrukturkan kembali pikirannya. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mohon undur diri dan mohon maaf untuk salah kata dan penyampaian saya. Mohon koreksi untuk Bunda Sugihartati SPD MPD dan teman-teman sekalian apabila ada kesalahan atas materi yang saya bahas di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.